Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca sebagian firman Tuhan. Jadi, mari kita lihat di Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-30 berbunyi demikian sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semua ini, banyak orang percaya kepada dia. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat baik atau setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan bila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudara, topik kita hari ini adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Adam dan Hawa pernah hidup begitu merdeka, bebas di Taman Eden. Tuhan memberikan kepada mereka kebebasan untuk makan, untuk menikmati apa yang ada di Taman Eden. Semua buah-buahan, pohon-pohon, pohon-pohon itu boleh engkau makan, tapi hanya ada satu saja, yaitu pohon buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh engkau makan. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Oleh karena Hawa ditipu oleh si ular itu, maka dia mengambil buah yang dilarang itu dan diberikannya kepada Adam, dan keduanya menjadi orang berdosa. Mereka tidak langsung mati jasmani, tapi mereka telah menjadi orang berdosa, jatuh ke dalam dosa, dan mereka berada di dalam cengkraman kuasa dosa, dan mereka ada dalam kuasa maut. Dengan kata lain, secara rohani, mereka telah menjadi hamba dosa. Tapi Allah yang begitu mengasihi manusia yang diciptakannya, memberikan janji pada manusia akan dibebaskan, akan dilepaskan, akan diselamatkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dampaknya begitu hebat kepada turunan Adam dan Hawa, dan dampak besar kepada dunia ini. Manusia ingin hidup bebas. Pada umumnya mau bebas sesuka-suka hati lah, kata bahasa kita sehari-hari begitu ya. Tetapi realitanya manusia cenderung yang kuat ingin menguasai yang lemah. Ya? Sejarah membuktikan kita yang punya kekuatan, yang mau punya power, ingin menakluk yang lain gitu. Tentu yang lain tidak mau dikuasai kan, tidak mau diperhambakan oleh apapun juga. Tapi tak berdaya kita. Yang kuat menguasai yang lemah. Ya? Ini kan satu kenyataan realita di atas bumi ini, saudara-saudara, bahwa negara-negara yang kuat ingin menguasai yang lemah. Nah, seperti contohnya kita di bangsa Indonesia ini baru merayakan
kemerdekaan. Maksudnya kita merayakan kemerdekaan itu kan kita dilepaskan dari jajahan Belanda. Kita bangsa Indonesia tidak mau jadi budak, istilahnya kata tanda kutip, budak dipimpin atau dikuasai oleh Belanda. Kita mau merdeka. Kita mau menyatakan dirinya sebagai bangsa yang bebas, gitu ya, dari penjajahan. Akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Kita menyatakan diri merdeka. Merdeka dari mana? Awalnya kan dari Belanda, kemudian kan dari Jepang, ya. Setelah Jepang yang ingin menguasai Asia Pasifik. Nah, sudah kita lihat dulu. Jepang ini yang dia ingin menguasai Asia Pasifik dengan kekuatan militernya luar biasa. Dia menaklukkan Korea, Tiongkok, Asia, Indonesia. Siapa yang mau dikuasai oleh bangsa kita? Mau kan? Tapi karena dia punya militer yang kuat, kita tak berdaya. Akhirnya kita dijajah oleh Belanda beberapa tahun. Tapi karena perang, kemudian Jepang ingin menyerang Amerika, Pearl Harbor, dan Amerika akhirnya ingin supaya perang ini stop. Akhirnya dijatuhkan bom atom Nagasaki dan Hiroshima. Itu bom nuklir yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Nah, karena bom itu yang dijatuhkan di Jepang, akhirnya Jepang menyerah. Berhentilah perang Asia Pasifik. Nah, pada bulan Agustus, satu-satu negara yang pernah dijajah oleh Jepang menyatakan merdeka. Nah, kita Indonesia 17 Agustus, kemudian Malaysia tanggal 31 kalau salah ya. Kemudian Korea, kemudian China menyatakan juga kemerdekaan dari Jepang. Ya, kita senang, kita merdeka, kita bebas dari penjajahan. Tetapi apakah kita benar-benar sudah merdeka secara hakiki? Ya, sekalipun kita sudah merdeka, ya nampaknya kita warga Indonesia yang berbagai macam suku, agama, ada juga yang belum merasakan kemerdekaannya, kan? Ada namanya perbedaan, ya kan? Kemudian ada namanya rasis dan sebagainya. Tak merdeka sesungguhnya, ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada lagi permasalahan terjadi, bukan hanya kita dihukum atau kita diikat oleh hukum-hukum yang ada, tapi kita juga ada diperhambakan oleh budaya dan diperhambakan oleh agama. Nah, kalau Alkitab mengatakan jelas kita ada di bawah hukum dosa itu, atau kita menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Bagaimana kita bisa merdeka, dilepaskan dari perbudakan dosa ini? Nah, saudara-saudara, Yesus berkata kepada orang Yahudi. Mari kita lihat kembali di Yohanes pasal yang ke-8. Ya, dia mengatakan demikian. Ya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Secara humanis, secara kemanusiaan, saudara, ya, sifat manusia ini kita tidak mau dijajah oleh siapapun juga, ya. Kan? Kita mau hidup merdeka, mau hidup bebas, ya. Nah, Amerika menjadi satu negara yang menjadi negara demokratis yang mempromosikan kemerdekaan, artinya kebebasan, demokrasi. Makanya di Amerika itu ada namanya patung liberty, merupakan satu lambang. It is the free country. Free country artinya kita tidak mau ditekan, kita tidak mau di dalam apapun juga, kita mau menjadi bangsa yang free. Dalam menyembah Tuhan juga free, dalam beragama juga free, tidak seperti dulu di Eropa, bahwa kalau kita tidak ikut yang umum,
kita tidak bebas beribadah. Jadi tidak bebas dong, ya kan? Tidak bebas kita. Ya kita mau mengadakan kebaktian pun harus minta izin lagi daripada agama negara yang misalkan tidak bebas. Maka ini sebagai orang Kristen pergi ke Amerika, ke the free country. Di sana mereka membangun satu negara yang bebas, ya, bebas beribadah dan bebas boleh ngomong dan bebas namanya free speech, ya. Boleh kita memberikan pendapat dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi ada hal yang sangat menjadi dasar yang perlu, ya, kita dibebaskan. Bukan hanya karena kemanusiaan kita yang dikungkung atau yang diikat oleh hukum, saudara, tapi ada yang spiritual yang harus dibebaskan. Ini yang paling penting, yang sangat penting. Kenapa? Karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk membebaskan manusia dari dosa dan kuasa maut. Nah, ini yang paling penting, yang paling the true liberty atau kebebasan yang hakiki, ya, yang ingin Allah berikan kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah memberikan kebebasan kepada manusia dari perhambaan dosa. Nah, mari kita lihat, ya, bahwa Yesus datang, ya, dia memberikan kemerdekaan kepada manusia dari dosa, kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, ini yang menjadi visi atau misi utama dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, diutus oleh Allah Bapa. Ya, nah saudara-saudara, keadaan kita, Paulus menjelaskan sangat jelas di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1. Nah, saudara coba kita lihat kembali, ya. Nah, keadaan kita ini adalah sebagai orang yang hidup sebagai hamba dosa. Nah, Paulus menggambarkan adalah orang yang hidup di dalam, coba kita kembali ke Efesus pasal 2, ya. Coba mari kita baca supaya kita lebih paham apa yang maksud Paulus. Katanya begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti lagi, ya, kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita hidup dosa. Kita melakukan semua keinginan-keinginan daripada dosa itu sendiri. Ini adalah kondisi keadaan kita. Ya, nah, Tuhan datang mau membebaskan kita. Nah, kondisi ini kan digambarkan oleh Paulus adalah kita telah mati. Nah, saudara, pada waktu Adam dan Hawa makan buah dilarang itu, mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka secara rohani itu mereka mati. Nah, Paulus ini mengatakan mati. Nah, mati itu perlu dihidupkan lagi, kan? Ya, dihidup lagi, kan? Melalui kematian Yesus Kristus yang ingin membebaskan kita supaya kita mendapatkan hidup. Nah, kalau kita perhatikan, Paulus juga mengatakan demikian, ya, bahwa di kita yang orang-orang berdosa ini adalah budaknya dosa. Coba kita lihat di dalam Roma 6. Saudara bisa baca sana, Roma 6 ayat 17 dan 18, kita budak dosa, kita adalah pelayan dosa, ya. Nah, kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa, tidak mungkin. Dengan cara apapun tidak mungkin. Nah, karena itu Yesus datang ingin membebaskan saudara dan saya dari hamba dosa. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Yesus datang ingin membebaskan orang Yahudi dari hukum Taurat.
Nah, juga membebas kita dari hukum Taurat. Mengapa saudara-saudara bebaskan kita dari hukum Taurat? Bukankah hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi di Gunung Sinai? Ya, betul. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada orang Yahudi? Oh, tentu ada alasan tertentu ya. Ya, hukum Taurat itu diberikan kepada orang Yahudi semenjak mereka dibebaskan dari Firaun. Nah, itu kan mereka pernah dibudak. Ya, makanya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perhambaan budak di Mesir. Itu satu gambaran rohani ya. Kita dilepaskan dari dosa. Maka itu orang Yahudi dilepaskan dari Mesir, pergi ke Gunung Sinai. Di sana mereka menerima hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu diberikan kepada mereka supaya mereka ini boleh menjadi bangsa umat pilihan Tuhan yang memiliki hidup yang punya moral, yang harus mentaati hukum, ya, bukan menjadi bangsa yang barbar. Nah, ingat, orang Israel di Mesir itu mereka tidak ada hukum. Apa yang mereka punya hukum? Nggak ada. Mereka hanya percaya kepada Elohim atau Allahnya Abraham, Ishak, itu yang mereka lakukan. Tapi sehari-hari mereka nggak ada hukum, nggak ada hukum tertulis. Mereka hanya hidup di tengah-tengah orang Mesir. Ya, orang hidup orang Mesir, melihat orang Mesir menyembah berhala dan sebagainya. Nah, Tuhan kasih hukum ini supaya umat ini jangan sama seperti bangsa-bangsa lain yang barbar, yang tidak ada hukumnya. Ya, nah, diberilah hukum Taurat itu dan hukum yang lain supaya bangsa ini menjadi bangsa yang mengerti hukum dan boleh hidup menjadi bangsa yang bermoral. Yang ketiga, dan juga menjadi bangsa yang tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Tuhan di Sinai. Maka itu ada aturan-aturan lagi. Hukum-hukum Taurat ini cara seremonial menyembah Tuhan. Oke? Nah, saudara, jadi hukum diberikan kepada mereka itu merupakan juga syarat bagi mereka. Jika mereka taat, mereka akan hidup. Dan mereka menjalankannya, tetap maka mereka akan diselamatkan. Itu adalah hukum Taurat di Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, semenjak Yesus datang ke dunia ini, itulah Tuhan Yesus mau menawarkan. Menawar apa? Menawarkan supaya mereka itu dibebaskan. Nah, karena itu di dalam Yohanes pasal 8, bila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Tentu kebenaran itu kita bisa kita bisa paham. Kebenaran adalah ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan juga kebenaran yang absolut sendiri adalah Yesus sendiri adalah kebenaran. Karena Yesus mengatakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Yesus adalah absolut kebenaran yang personal, yang dimana dialah yang datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan kepada mereka, ya itu harus diterima, diakui, ya diimani. Nah, maka itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8, mari kita kembali lagi. Yesus mengatakan demikian, ya, di ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka bilang, loh, kami ini kan bukan orang jajahan, bukan dari bangsa-bangsa lain, dari apa nama istilah, coba ayat yang ke-33, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kenapa harus dibebaskan? Begitu, sebenarnya. Nah, bagaimana engkau dapat berkata kamu anggap merdeka? Ya, kami ini keturunannya Abraham, bukan bangsa yang lain. Mereka tidak mengerti. Mereka kalau tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan pernah dilepaskan dari dosa dan juga dari hukum Taurat. Tidak mungkin mereka bisa. Nah, coba kita lihat
Ada beberapa hal yang Paulus mengatakan di sini bahwa mereka harus dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, mari kita lihat di ayat yang ke Roma pasal 5 ayat 1. Oke. Roma 5:1 di sini mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Kemudian kita lihat lagi Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, kita kembali ke Galatia pasal 3 ayat 13. Di sini mengatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke? Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Nah, jadi maksud Paulus di sini jelas ya saudara-saudara bahwa orang Yahudi berada di dalam hukum Taurat. Nah, setelah Yesus datang ke dunia, Yesus ingin membebaskan mereka dari hukum Taurat. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka itu seluruh umat pilihannya itu yang dengan taat hukum Taurat ini mereka itu bisa melaksanakan hukum Taurat sepenuhnya, atau istilahnya itu yang perfect untuk mentaati hukum Taurat itu enggak. Mereka gagal mentaati hukum Taurat itu. Nah, maka itu anugerah keselamatan Tuhan tawarkan kepada umat Yahudi bahwa hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai utusan Allah Mesias, dialah yang akan membebaskan. Satu, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan kemudian kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 13. Ya, tidak mungkin lagi sekarang kita bisa masuk surga dengan mentaati hukum Taurat, atau dengan kata lain, tidak mungkin Anda melakukan atau mentaati hukum Taurat, Anda bisa masuk surga. Mentaati hukum Taurat maksud saya, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Kenapa? Karena Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Nah, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Kemudian kita lihat lagi, kita dibebaskan dari apa lagi, saudara-saudara? Kita dibebaskan dari tradisi agama dan tradisi manusia. Ini sangat jelas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya kepada kita. Nah, orang Yahudi sangat taat dengan tradisi. Saudara-saudara, mereka bukan hanya taat tradisi ya, mereka juga sangat percaya kepada berbagai macam-macam tradisi manusia yang ditambah-tambah lagi. Bahkan mereka adalah bangsa yang juga sangat tahayul ya. Ada tempat-tempat tertentu mereka anggap itu sakral, suci, kudus. Sangat tahayul sekali. Nah, Yesus marah dengan mereka ya. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke Yesus marah dengan mereka ya. Kenapa? Karena mereka disebut adalah munafik. Mari kita lihat Matius pasal 15. Matius pasal 15. Di sini Yesus mengatakan, ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kalau perintah manusia ini termasuk adalah tradisi. Nah, mereka sangat menghormati tradisi-tradisi daripada perintah-perintah daripada Tuhan. Ini sangat jelas. Jadi mereka dikungkung, mereka diikat oleh tradisi-tradisi budaya mereka sendiri. Nah, Tuhan Yesus datang mau membebaskan kita dari tradisi-tradisi yang ada. Kalau kita kembali lagi Galatia pasal 5, coba kita kembali ke Galatia 5, coba saudara perhatikan ya. Kembali ke Galatia 5. Nah, di dalam terjemahan TB ini mengatakan ayat 1, supaya kita ini sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, perhambaan itu apa?
Itu mengenai hukum Taurat dan tradisi. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya, jika kita telah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa maut, kemudian kita dibebaskan dari hukum Taurat, dan kemudian kita dibebaskan daripada tradisi-tradisi agama dan tradisi-tradisi manusia, ajaran-ajaran manusia. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya, di Indonesia, saya waktu percaya Tuhan Yesus masih kecil kita ya. Kita kan orang Tionghoa gitu ya. Kita masih banyak mentaati tradisi-tradisi Tionghoa. Kita kan nggak ngerti banyak tentang doktrin-doktrin gitu ya. Nah, kalau sudah tiba pada hari Xinjia gitu ya, kita yang katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, wah, kalau di hari Imlek ini masih banyak boleh kita lakukan, masih boleh pai-pai, masih bisa sembahyang-sembahyang ya. Nah, pada waktu kita sudah mulai mengerti kebenaran, nah kita tidak mau ikut-ikut lagi itu, gitu loh. Tapi ada sebagian orang masih ikut, kalian itu orang Kristen apa, masa nggak boleh pai-pai lagi sama nenek moyang kita gitu loh, masih ikut tradisi itu. Banyak macam-macam yang harus kita ikut. Tapi waktu kita masih muda, kita sudah mulai ngerti memahaminya, ya kita tidak mau ikut-ikut lagi tradisi-tradisi itu. Nah, sehingga ada family-family gitu, kalian itu Protestan, bukan kita Protestan. Wah, kalian itu masih tidak menghormati orang tua, tidak mau sembahyang-sembahyang lagi, katanya. Nah, memang ada sebagian gereja yang masih membolehkan orang Kristen pergi kuburan sembahyang-sembahyang, ya. Nah, masih ikut tradisi-tradisi ini. Memang saudara-saudara, itu tradisi ini sangat mengikat kita ya, sebagai orang-orang satu suku bangsa ini. Ya, saya masih ingat ada teman saya orang Batak gitu ya. Batak terkenal dengan Kristen ya. Tapi katanya masih ada juga orang Batak yang masih ikut tradisi dari Batak. Upacara-upacara apa katanya. Mereka masih melakukan itu. Juga di ini di daerah Sulawesi itu kita suku apa nama itu? Apa nama itu suku? Toraja. 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 Nah, orang Toraja itu nggak tahu berapa persen ya, mereka juga orang Kristen tuh. Tapi ada sebagian masih ikut tradisi, sangat kencang, sangat kuat mereka tradisinya. Nah, sebenarnya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dibebaskan dari tradisi agama, tradisi juga budaya. Ya, kita dibebaskan dari semua itu. Nah, ini adalah satu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita loh. Kita memang dibebaskan, jangan lagi diperbudak. Nah, kalau di Galatia pasal 5 ini jelas sekali ya, mengatakan jangan lagi kena kuk perhambaan. Kita sudah dibebaskan, dilepaskan. Ada satu orang Kristen ya, bilang, Pak, katanya mengatakan, kenapa kita ini orang Kristen katanya sudah percaya Tuhan harus mengadakan lagi pelepasan. Pernah saudara dengar? Ada pendeta yang mengadakan pelepasan. Kamu harus dilepaskan dari semua ikatan budaya, tradisi dan sebagainya. Cukup maka harus diadakan kebaktian pelepasan. Maka datanglah pendeta mengadakan kebaktian. Pokoknya di sini tinggal apa dilepaskan dari budaya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes 8 dengan jelas. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu apa kebenaran? Memang Yesus datang memerdekakan kita dari dosa, dari hamba dosa, dari hukum Taurat, dari tradisi, dan juga kebenaran-kebenaran. Maksudnya adalah kebenaran Alkitab firman Tuhan yang kita pelajari sebagai ajaran-ajaran kebenaran, itu akan memberi kita pengetahuan supaya kita bisa mengerti, ini tradisi begini dan ini tidak saya lakukan lagi, ini tidak saya lakukan lagi. Jadi kita jangan takut, ada rasa takut. Memang kadang-kadang orang Kristen yang baru percaya ada rasa takut ini. Saya sudah orang Kristen, tapi kata orang tua saya, budaya saya, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Jadi ada rasa takut budaya itu. Mungkin saudara pernah nggak rasa itu ya? Saya nggak boleh begini lagi, nggak boleh begini lagi. Tapi
budaya saya mengatakan harus begini-begini, ada rasa takut. Wah, kalau begitu saya harus ikut supaya rasanya tidak, saya bisa apa nama itu, supaya saya yang menghormati mereka. Nah, kita tidak perlu rasa takut lagi dengan budaya apapun yang mengikat kita sebagai satu suku. Tapi Yesus sudah berjanji, sudah memberikan apa namanya, memberitahukan dengan jelas, kalau kamu mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan, melepaskan kamu sungguh-sungguh. Nah, kalau TB menerjemahkan di sini ayat 1, kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka, yes. Tapi jangan pakai kemerdekaan itu untuk melakukan apa? Nah, mari kita lihat lagi di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Oh ya, saudara, saya dipanggil merdeka. Merdeka apa? Lepas dari mana? Bukan dari penjajahan tepatnya itu. Tapi kemerdekaan ini adalah, pada sifatnya adalah yang rohani, yang terikat, yang mengikat kita ya. Coba kita perhatikan. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan anggap. Oh, kalau begitu saya sudah bebas dari dosa. Nah, kalau begitu saya boleh dong pendeta, apa-apa sedikit-sedikit saya ikut dunia ini ya. Saya ikut-ikut begitu. Oh no, kita tidak melakukannya yang sebagai kesempatan untuk berdosa lagi. Nah, Paulus kan pernah ada bertanya, kalau gitu saya berbuat dosa supaya anugerah bertambah-tambah. No, bukan begitu maksudnya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara dan saya ada orang yang sungguh-sungguh dibebaskan dari kuasa dosa maut dan dibebaskan dari hukum Taurat, dan kita dibebaskan daripada tradisi-tradisi yang kita pernah hidup sebelumnya. Dan sekarang kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita sekarang bukan jadi budak setan lagi, kita menjadi anak-anak Tuhan, kan jelas. Kalau kita anak-anak Tuhan, harusnya kita melakukan apa yang Tuhan mau kita buat, kan? Dan apa yang Tuhan mau supaya kita mentaati firman-Nya, dan kita akan hidup dalam firman-Nya, melakukannya yang menyenangkannya, karena kita telah dibebaskan dari hamba dosa dan menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukur, bersyukur ya kepada Tuhan bahwa kita benar-benar dibebaskan. Tidak lagi kita di bawah hukum apapun di dunia ini. Anda dan saya, saudara dan saya adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita kembali bahwa saudara dan saya adalah orang yang telah dimerdekakan secara rohani. Ya. Kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa.